يكون بمجرد طلب دون السعي في السبب مع تحقق الأدب كما نبه عليه بقوله. Kehebatan batin, keluar biasaan batin itu ialah terangkatnya hijab, terangkatnya tabir dan bisa melihat kekasih. Tidak semata-mata hanya dengan minta saja tanpa ada upaya fisababi dalam sebab. Ma'atahaqquqil adabi, tapi juga tidak lepas dengan cara yang sopan. Kama nabbaha bi qawlihi laisa sya'nu wujudu talab. Yang menjadi persoalan bukan hanya sekedar adanya permintaan atau tidak adanya permintaan. Dudu masalah jaluk beli jaluk masalah ini. Innama sya'nu an turzaqa husnal adabi. Tapi yang penting ialah bagaimana supaya kamu diberi rizki oleh Allah dengan sopan santun yang baik. Artinya dibimbing bisa berperilaku sopan terhadap Allah. Itu saja masalahnya. Jadi sing penting mah kitu ki dudu gada-gede kemudian murumuntuk ki. Sing penting mah sopan santun nih. Pakan jaluknya. Akeh wong jaluk tuh beli sopan jaluknya. Njerit-njerit nganggo speaker kayak budeg be Gusti Allah. Wong sejagat ki nganggep Gusti Allah budeg bae ki. Nganggo speaker aja. Coba jerit-jerit. Bahkan kadang-kadang dalam tata krama berdoa itu malah justru yang singkat, padat, lugas, tuntas, jelas. Cuma gawekna buya. Ya tergantung perlu nih. Pengen dua anak ya Rabbi habli min ladunka waliya. Rabbi habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wis mono bae. Onan qultu qad taqaddama fi awwalil kitab, pada permulaan kitab telah kita bicarakan, telah dijelaskan pada permulaan pelajaran pertama dulu bahwa meminta, ndedonga, jejaluk, nyuwun semuanya adalah madkhulun indal muhaqqiqin ulil albab, adalah sesuatu yang tidak layak. Madkhul ku artinya dudu golongannya dianjing-anjingakan. Kayak susub kah, ngerti beli? Kesusuban enak beli sirang. Apa paling pring sing susuban kan? Madkhulun indal muhaqqiqin ulil albab, bagi orang-orang yang sudah benar, orang-orang yang otaknya cerdas, ya jisam termasuk itu. Ya, orang yang benar, yang cerdas. Itu persoalan masalah minta-meminta itu sesuatu yang kurang pas lah. Itu makna madkhul tuh gitu. Madkhul tuh sesuatu yang dimasukkan, yang bukan bagiannya. Jadi kayak kesusuban kan kah? Beli pantes lah makanya mah. Kenapa? Lima yaqtadihi min wujudin nafas. Karena di balik permintaan itu ada tuntutan nafsu sebetulnya. Ujung-ujungnya nafsu juga. Artinya ketika engkau meminta, ya artinya ya kepengenan itu barangnya mah. Keinginan, adanya bukan pamrih, keinginan. Kalau pamrih mah sesuatu yang tersembunyi pada kita ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, ada pamrih. Ini memang kebutuh keinginan gitu, karena ada satu keinginan nafsu kita ini. Wal wuqufu ma'al hissi, dan kita masih terpaku secara fisik, masih tertegun, terpaku pada masalah fisik, masih fisik ya, yang rasa, masih merasa iya. Artinya lebih mempercayai kepada yang real, yang nyata, yang physically. Idzil ariful muhaqqiqu lam tabqa law hajatun yatlubuha.
Karena orang yang sudah arif billah, orang sudah kenal Allah, yang benar-benar kenal, itu sudah tidak ada lagi kebutuhan yang harus dimintakan kepada Allah. Entah apa. Ini ngapain minta-minta? Ya seringkali santri saya juga sering nanya, Buya kok secara pribadi santri mana doa nggak bengi? Buya mah bilang aku doa beli apa? Doa apa sih nang? Ya hampir pondok Jati, bukan jaluk ke Dargusal gak ngerti. Iya, Allah tahu kok kita lagi butuh uang untuk bikin pondok. Pondok juga untuk siapa sih? Untuk membangun umat Islam. Iya, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah untuk Allah. Masa beli paham? Jadi kalau saya minta berarti saya menuduh Allah nggak paham dong kalau begitu. Konon barang ini. Paham beli sirki? Paham itu Iya justru karena itu. Menuduh Allah nggak paham kan gitu. Allah nggak ngerti bahwa kita lagi butuh duit nih. Sekarang Pak Ali nganterin Jain anak saya sekolah di Jatibarang. Masa saya nggak paham mobilnya itu mesti dikasih bensin? Ya paham dong. Ya Pak Ali nggak usah minta, Buya mana bensinnya? Yang kok sudah saya pikirin kok. Pasti akan saya fasilitasi ketika orang itu saya beri tugas. Iya kan? Setiap kita memberikan tugas kepada siapapun tuh harus difasilitasi dong. Kalau nggak gimana? Ngokon ngantarkan surat, masa beli di PM motor? Ayo. Ya kemarinnya dudunya 4 renega memperkosa. Ya ini umum biasa. Pimpinan membawahan. Enak banget ngokon kayak. Iya kan? Guru kepada murid, ya kan? Betul? Kiai maring santrinya, iya tah? Tudang-tuding, santri kengelan belak dipikirakan kan barangnya. Nugang apa bujar siran, nugang apa terserah. Duitnya ya empuh. Ya. Masa Allah sebodoh itu? Konon. Syukur. Tapi yang menyalakan Kang Haji Sam. Kan sih kalau jaluk tolina itu kan cakingan. Justru karena itu maka yang menjadi persoalan. Sebaliknya kamu mesandarkan anaknya di cadang pinggan. Apa mesti anak setiap hari minta duit sama orang tua? Yang enggak usah, udah pasti ditugaskan mondok di sini ya sudah jelas setiap bulan pasti dikirim dong. Yang dituntut bukan tiap hari minta duit, tapi belajar yang benar-benar sesuai dengan tugasnya. Nanti begitu sekolahnya nanti seorang tua juga akan senang kan gitu. Ya pasti ya uang jajannya ditambah. Ya kita juga begitu kepada Allah tuh, kurang lebih habis begitu tuh. Buktikan kamu kerjanya benar. Menggawe apa sing becus kok dibayar masa burunga. Hal kudu ngomong. Iya. Pasti setiap Allah memberikan tugas pasti difasilitasi sampai dengan fasilitas-fasilitas yang berupa keluar biasaan, yaitu difasilitasi dengan kesaktian-kesaktian. Di antaranya membelah lautan, iya kan? Melempar tongkat jadi ular, membelah bulan, iya kan? Ya sudah jelas dong itu Rasul. Kalau para aulia ilah, para ulama soleh ya dengan maunahnya, ya kan begitu. Ya justru karena itu persoalannya. Jadi mana-mana waktu jaluk-jaluknya ya semuanya masih benar. Nah kalau ada orang bikin madrasah, bikin pesantren, bikin jamiah, bikin yayasan, panti asuhan, segala macam lah. Namanya kerja sosial kan gitu. Dalam rangka berpartisipasi, ikut serta mencerdaskan bangsa. Ternyata oleh Allah tidak difasilitasi. Artinya apa? Ngumahangan bilangka. Sampai tekang buka seser pikir dalam. Satu pertanyaan bagi saya, kenapa tidak difasilitasi? Jangan-jangan dia tidak disuruh. Bidungan berapa sih aku menggaweku? Kok nggak siapa? Bukan. SK ada, mengapa tidak? Tidak disuruh. Secara lisan ataupun secara tulisan tidak disuruh. Ya, wong asmal dermagane kita ngene, wis pragat buruan, dul sih ngomong siapa?
Ya karena kita dewek, ya harus buruan dewek, Mas. Ini perilaku seperti itu juga banyak kita lakukan, nggak disuruh ngapa sama Allahnya. Itu kan mau kamu sendiri. Apa semua orang bikin masjid itu disuruh Allah? Enggak kok, disuruh nafsu sendiri. Ya gara-gara karena dipecat dari ketua DKM-nya berang emang. Menunjukkan kehebatannya kan? Iya beli. Namun paham. Ya itu artinya ngaji sing ngocim tekan jenggot putih kabeh masih beli paham Pak. Sing ngomong apa sih aku? Jadi imam pengen jadi kiai, pengen jadi mubalik, pengen jadi khotib, pengen jadi macam-macam. Enggak ngomong apa sih? Ya ketika tidak diberi fasilitas, malah Allah ya jangan menyalahkan Allah enggak disuruh apa. Coba introspeksi, yang nyuruh siapa? Ayo serap, ngomong apa? Mari kita introspeksi, yang nyuruh siapa? Iya. Yang masjid gua ana wis gede cukup masih lega sampai apa kayak masjid maning ya gara-gara dipecat dari ketua DKM asalnya sampai apa untuk menunjukkan aku juga mampu bikin masjid si ngomong siapa ngomong terus jadi bayaran kepiasam teman kalau beli sih si ngomong siapa mana kita juga sering melakukan hal seperti itu. Jangan memutarbalikkan persoalan. Jangan membohongi Allah. Allah tahu kok. Bakasih dah lagi nurutin nafsu. Pengen kawin maning kawin. Nah. Aja alasan pengen makan di bocah yatim. Koplok. Enak boy. Bocah yatim-yatim. Wus gak. Maju mundur. Anu dia. Melas bocah yatim aja lah kasih makan nih. Ya memang makanan baik bisa jadi kawin bok. Punten gini makanya ada yang tersinggung ya aja tersinggung. Ana maning sing lu beli baju akal. Maksud kita kan untuk menyadarkan dia gimana? Sebenarnya bener dia. Ya serius sing bener dingin. Ya barangnya ketangguhan bocah wadon sing kelas under kelas sing kelas. Iya. Yang kolgel beli. Alasannya untuk menyadarkan dia. Kok ya itu kan alasan-alasan begitu. Ya silakan aja alasan. Ketika engkau waktu di landrat nih Allah masa bisa ngomong saya bocah di kancing. Ini intinya mangga baik kalau kita malas alasan kok. Suruh ketika ditanya kenapa saya kawin maning? Nah. Mulut kita tidak akan bisa berkata di pengadilan Allah karena saya ingin ngasih makan anak yatim nggak bisa. Gitu. Oke. Kenapa demikian? Kembali lagi bahwa orang yang arif billah itu ya sudah nggak butuh apa-apa lagi. Tidak perlu minta lagi. Lam tabqa lahu hajatun yatlubuha. Sudah tidak perlu minta lagi. Sudah tidak punya kebutuhan apapun yang harus disampaikan kepada Allah. Kenapa? Li'anna qad hasala lahul ghinal akbar. Karena dia sudah sangat kaya sekali. Karena dia sudah mencapai satu kekayaan yang sangat besar. Dia sudah menggapai satu kekayaan yang luar biasa. Wa faza min maulahu bil hadzil aufar. Dan dia sudah diberi oleh Allah dengan keberuntungan yang serba lengkap. Apa itu? Wa huwa ma'rifatul maula, yaitu ma'rifatullah. Wal ghaibah amma siwa. Sejene Gusti Allah blikaton wis kunku. Ya, wis blikadelang mani gen ke. Blikadelang kaji salib, blikadelang kaji sam. Gus blikadelang. Hanya Allah saja yang dilihat. Fa idza faqada min wujdika falaysa sya'nu wujudu surati talabi. Apabila engkau kehilangan rasa, maka yang penting bukan adanya bentuk permintaan. Wa innama sya'nu an tastaghniya bihi an kulli matlabin. Yang penting adalah ngalap cukup wis beli jaluk apa-apa. Wa turzaqu ma'hu husnal adabi. Dan engkau mendapat bimbingan Allah, yaitu bisa berperilaku dengan sopan.
Wal iktifa bi ilmillah, ngalap cukup dengan ilmunya Allah saja. Ya udah, Allah tahu kok, selesai. Kalau kita lagi susah Allah juga tahu. Kita senang Allah tahu. Kita buta apa Allah juga tahu. Sehingga kita nggak perlu minta Allah minta makan buat besok. Ya udah tinggal kerja aja sebisa-bisa. Mbung ngelas, mbung gawe kenal pot, mbung apa. Kok kemangan? Iya. Yang saya istilahkan seperti itu, berdoa dengan perbuatan. Iya. Pagi-pagi habis sholat subuh bawa pacul ke sawah. Nah terus sabrang, nah terus semangka. Itu adalah doa yang betul-betul aktual. Bahwa kamu betul-betul pengen makan. Ya bakal sini duduk betul Allahumma pengen makan. Omong kosong. Iya tak beli. Sebab untuk makan besok gak usah minta. Sudah otomatis kok. Ya artinya makanan. Bakal Gusti Allah beli yang makan nasi dah dipodari nang. Betul. Angel temen. Paraga tuh beli yang makan nasi rane. Dari balik kifa bi ilmillah wal wuquf ma'a muradillah. Ya sudah kita serahkan saja kepada kehendak Allah. Wes mangga. Apa jadi kehendaknya? Kalau memang hendaknya kita miskin ya silakan kita jalani, enggak ada masalah kok. Dan percayalah sekalipun kita miskin kita tidak akan sengsara. Iya. Yang menyebabkan kamu sengsara itu bukan karena kemiskinanmu, tetapi karena kamu tidak terima jadi miskin. Itu persoalannya.